Perkenalkan, nama saya Alfat Gufron Siregar. Nomor NIM 044321370014 dari kelas C Manajemen Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Agama 1, dan saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama, Ta'rifatul Al-Insan, pengenalan manusia. Dari mana manusia berasal? Manusia adalah makhluk Allah yang terdiri dari ruh dan jasad, yang dilengkapi dengan potensi dan kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, yaitu hati, akal, dan jasadnya. Perlu kita ketahui, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu tanah dan ruh, yang sudah dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya, Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Apa saja yang ada dalam diri manusia? Dalam diri manusia, yaitu pertama, hati, yang kedua, jasad, dan yang ketiga, akal. Hati dapat dipahami sebagai potensi kemampuan seseorang untuk meraih pengetahuan ataupun potensi kemampuan yang dimiliki manusia. Jasad melahirkan amal sebagai perwujudan yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa adanya jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori kosong. Dan yang terakhir, akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan ada dua, yaitu tugasnya ada dua, yaitu pertama ibadah dan sebagai khalifah, yang sudah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Hakikat manusia yaitu pertama, makhluk. Makhluk pada dasarnya itu memiliki lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan, memiliki keistimewaan dan ruh. Yang ketiga, dibebani, yang tadi sudah jelaskan bahwa tugas manusia itu ada dua, yaitu ibadah dan khalifah. Yang keempat, yaitu bebas memilih. Manusia itu bebas memilih antara baik dan buruknya perbuatan. Yang kelima, balasan.
Balasan ini yaitu pertanggungjawaban apakah manusia ini lebih baik atau lebih buruk. Kalau misalkan lebih baik, maka akan mendapatkan pintu surga. Kalau perbuatannya buruk dan hina di bumi, maka akan mendapatkannya neraka jahanam. Ketiga, nafsul insan, jiwa manusia. Nafsul yaitu ada dua kata, yaitu nafsul dan insan. Nafsul artinya adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Dan insan menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. Tiga tingkatan nafsu yang dimiliki manusia. Yang pertama, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang telah mencapai ketenangan, nafsu yang dapat dikendalikan oleh akal yang sehat. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang selalu menyalahi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang menyuruh pada keburukan. Sekian penjelasan tentang Ma'rifatul Insan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.